eksekutornya adalah orang-orang muda di Pramuka, pembina-pembina muda yang ada di Pramuka. Ketika seorang mendapatkan sebuah amanah, maka bersiaplah dia harus teguh dengan amanahnya. Ada yang mungkin 19 tahun, saya pembina kah gitu kan, pembina dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Baik lagi di channel Edukasi Pramuka, channelnya Manusia Tunas Kelapa dengan tema ngeduprak. Ngerumpiin dunia pramuka. Kali ini kita bakal ngeduprak bareng sama kakak yang terlihat sangat gagah, keren. Mungkin teman-teman di sana juga banyak yang sudah kenal karena dengan karismatiknya, jelajahnya, pemikirannya, dan mungkin pengalaman-pengalamannya juga sudah sangat banyak yang kakak kenal. Sekarang saya lagi bersama Kak Ade dari ini Kuartir Ranting Pasar Kemis dan Andalan Kuartir Cabang Kabupaten Tangerang. Apa kabar Kak Ade? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Kak, kesibukannya apa nih Kak? Saat kita lagi kayak begini, apa kakak ada kesibukan lain selain kerja atau ikut jadi satgas atau gimana? Iya, kalau bicara kesibukan mungkin sesuai dengan Perbuk 20 tahun 2020 untuk Bupati Tangerang, bahwa pelaksanaan PSBB sudah berjalan beberapa tahun yang lalu. Akhirnya mungkin tupoksi bisa dialihkan di rumah kegiatannya, jadi WFH, work from home ya. Aktivitas lain selain mantau kegiatan-kegiatan pendidikan non formal di Teluk Naga, kebetulan kami juga masuk di Satgas pencegahan COVID-19 yang ada di Kampung Ketos RT 0203 Kelurahan Sindang Sari Kabupaten Tangerang. Jadi kalau kegiatan-kegiatan kami ya sebagai penyambung dan implementasi dari PSBB, maka kami melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar di lingkungan kami di RT 0203 di wilayah Kampung Ketos Sindang Sari. Bagaimana caranya? Kita coba untuk berikan sosialisasi pada warga. Kita juga mencoba untuk menjadi sampel untuk beberapa petugas-petugas di Satgas sendiri dengan cara PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga masyarakat bisa memahami dan mengerti apa itu pelaksanaan atau implementasi dari PSBB tersebut. Itu kegiatannya selama ini setelah kita diberlakukannya PSBB oleh pemerintah daerah Kabupaten Tangerang. Kalau di kegiatan Pramuka sendiri Kak, apa ada tindakan lain gitu di Pramuka sendiri kan? Di Pramuka juga udah ada peduli bencana gitu ya Kak? Oh iya. Itu ada aktivitas atau tidak di bagian Pramukanya? Ya, saya sendiri di Kuartir Ranting Pasar Kemis sudah selesai dalam amanah menjalankan tugas sebagai Ketua Kuartir Ranting periode 2015-2020. Alhamdulillah selesai beberapa waktu yang lalu. Tetapi sekarang saya pun masih bergabung di Kuartir Pasar Kemis di unsur Dewan Kehormatan. Yang saya lihat kegiatan-kegiatan kemarin yang dilaksanakan oleh Ketua Kuaran terpilih Kak Margono ya. Kak Margono tuh ya. Ketua Kuarannya Kak Margono beserta dengan sekretarisnya Kak Jalaluddin, kemudian bekerja sama dengan Saka Bakti Usada Kecamatan Pasar Kemis, Kuaran Pasar Kemis. Kemarin mereka menginisiasi membuat masker ya, membuat masker untuk diberikan kepada masyarakat dengan logo SBH. Itu mungkin salah satu bentuk yang dilakukan oleh Pramuka Kuaran Pasar Kemis andil dalam kegiatan pencegahan COVID-19. Selain itu juga masih ada kegiatan lain, bahwa teman-teman ataupun kakak-kakak pembina masuk dalam unsur-unsur satuan gugus tugas yang ada di wilayah masing-masing, karena Pramuka dalam hal ini terintegrasi
secara menyeluruh, secara bersama-sama terpadu dengan unsur-unsur pemerintah, baik di unsur pemerintah kecamatan maupun unsur pemerintahan kelurahan dan desa. Begitu. Berarti ini banget ya Kak, maksudnya pramukanya ke unsur masyarakatnya juga mengena ya Kak? Harus, pramuka harus bermasyarakat. Ini Kak, tadi kan Kak, saya juga udah ngedengar masalah Saka Bakti Husada di kuartiran Pasar Kemis itu udah bagus banget. Dia punya ini juga ya, hidroponik atau apa gitu Kak? Iya. Obat, tanaman obat ya? Betul, toga mereka punya. Kebetulan yang dikelola oleh mereka di bawah kepemimpinan Kak Haja Dr. Salwa ya, Kak Dr. Haja Salwa selaku Kepala Puskesmas Pasar Kemis dengan Kak Haji Ade Dahyani juga. Jadi beliau-beliau ini mengembangkan, coba mengoptimalkan peran pramuka penegak melalui kesakaan di Saka Bakti Husada. Mereka punya itu. Kak, ini kan saya setahu saya kalau untuk kuartir ranting Pasar Kemis itu keren banget ya, dalam artian manajemennya juga bagus, kegiatan-kegiatannya aktif, bahkan nyampe kita lagi ada wabah begini, saat saya ngelihat di kuartir ranting lain juga tetap fokus dengan work from home sama stay at home, tapi di kuartir ranting Pasar Kemis masih ada inisiatif untuk membuat masker atau yang lainnya. Kakak bisa nggak sih nyeritain ke kita sejarah kuartir ranting Pasar Kemis, biar kok bisa nyampe sekeren gini gitu Kak? Alhamdulillah, kalau penilaian mungkin masing-masing berbeda ya. Pramuka Pasar Kemis keren dan sebagainya, mungkin masing-masing orang punya cara pandang yang berbeda. Tapi kalau bicara sejarah ke belakang, bahwa kami juga tetap mengedepankan unsur pelopor dalam hal ini, bahwa kuartir ranting Pasar Kemis itu sebelum 2002 ya, sebelum 2002 itu dipimpin oleh Kak Haji Zainal Abidin selaku Ketua Kuaran Pasar Kemis. Ini sejarah ke belakang nih. Jadi beliau sebagai Kamabigus dan dipilih berdasarkan musrah waktu lalu. Saya bahkan baru datang ke gugus depan tuh selaku pembina muda yang nggak tahu apa-apa ya. Akhirnya bergabung sampai 2022 beliau menjabat. Nah, setelah 2002 maksud saya, setelah 2002 kemudian dilanjutkan oleh Kak Toto Sunarto almarhum. Beliau ini sudah almarhum semua. Mudah-mudahan diterangkan dalam kuburnya, amin ya rabbal alamin. Kak Toto Sunarto melanjutkan sampai ke tahun 2002 sampai 2007 karena saat itu periodisasinya masih 5 tahun. Sampai 2007 saya bergabung di Gerakan Pramuka Kuaran Pasar Kemis, itu kalau nggak salah masuk di andalan ranting urusan Penggalang Putra bersama dengan Kak Jaja tuh. Wah, luar biasa nih, senior ini, orang tua ini, senior juga, kawan juga, jadi banyak, luar biasa beliau. Nah, 2007 kemudian beliau menjabat sebagai Ketua Kuaran. Oh, Kak Jaja. Kak Jaja pernah jadi Kak Kuaran tahun 2007 sampai 2010. Pada saat Kak Jaja jadi Kak Kuaran, saya diamanahkan untuk di Waka 1 Prodik waktu itu ya. Kalau sekarang kan Bina Muda ya, kalau dulu namanya Prodik. Dalam ranting Waka program peserta didik waktu itu sampai 2010. Nah, 2010 kemudian ada musran lagi, saya terpilih jadi Ketua Kuaran Pasar Kemis. Usia saya kalau nggak salah waktu itu baru 31 tahun. Itu bisa Minder disebut dong, udah pasti. Bisa disebut kuaran termuda nggak Kak? Di Kabupaten Tangerang? Kayaknya sih saya belum pernah dengar ada kuaran di usia 31 ya. Tapi saya 31 tahun saat itu menjabat sebagai Ketua Kuaran dan harus mengemban amanah ini luar biasa hebat. Kenapa? Karena masa-masa sebelumnya yang namanya Ketua Kuaran adalah orang-orang yang populis, orang-orang yang harus minimal dia punya jabatan lah, sebagai kepala sekolah atau dulu ada kepala cabang dinas, ada kepala UPT dan sebagainya. Nah, datang di saya, siapa saya kan gitu kan. Waduh, saya rada bingung juga ini. Nah, itu 2010 sampai 2000, SK-nya 2011 tapi SK-nya 2011 sampai 2014. Aja saja musran berikutnya tahun 2015. Jadi seolah-olah 5 tahun habis tuh. Padahal ada keterlambatan terbitnya SK waktu itu.
Selesai itu 2015 musran lagi, dan saya untuk kedua kali diamanahkan menjadi ketua Kuaran sampai 2020 kemarin. Harusnya bulan November, kita mundur sampai 2 bulan kalau nggak salah karena persiapan dan lain sebagainya, juga kegiatan di sekolah karena memang banyak pengurus Kuartir Ranting yang juga sebagai guru tenaga pengajar di sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Pasar Kemis. Gitu. Mohon maaf nih Kak, saya potong sebentar. Tadi kan kakak bilang kakak 2 periode ya Kak, 2 periode jadi Kak Kuartir Ranting Pasar Kemis. Kok bisa sih Kak kakak 2 periode? Apa nggak ada orang lain atau kakak yang udah programnya udah benar-benar manjur, teruji, jalan atau gimana Kak? Kepercayaan mungkin ya. Oh, kepercayaan. Saya masih ingat dulu waktu almarhum Kak Kuarcap kita, Kak Haji Hermansyah, terpilih menjadi ketua Kuartir cabang. Beliau mengatakan pertama kali pada saat terpilih, kalimat apa yang beliau ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Saya ingat terus itu. Artinya apa? Ketika seorang mendapatkan sebuah amanah, maka bersiaplah dia harus teguh dengan amanahnya, menjalankan amanahnya dengan baik, dan kemudian jabatan itu bukan jabatan yang main-main. Maka sejak 2010 saya mencoba apa ya istilahnya, menggalang semua potensi yang ada di wilayah, semua potensi yang ada di pengurus Kuaran, di praktisi pramuka waktu itu, baik anggota muda, peserta didik ataupun anggota dewasa di usia-usia pembina-pembina yang dikatakanlah masih muda-muda ya. Bahkan ada pembina yang mungkin merasa dirinya pembina karena usianya padahal baru 20-an ya. Ada yang mungkin 19 tahun, saya pembina Kak gitu kan, pembina dari mana gitu. Tapi nggak apa-apa, itu karena memang pengetahuan dan pemahaman terhadap jenjang usia dalam kepramukaan. Hal yang pertama yang saya lakukan di periodisasi saya adalah ada satu pepatah yang kemudian saya coba tekan sedemikian rupa hingga menjadi sebuah spirit, menjadi sebuah energi begitu. Senior-senior saya selalu bilang begini waktu itu. Sekarang kita ini di pramuka itu tidak ada rotan akar pun berguna. Betul. Tetapi apa yang terjadi dari sejak itu saya mundur ke belakang, ternyata yang saya perhatikan kita lebih banyak menggunakan akarnya dibandingkan dengan nyari rotan. Gitu kan. Lebih banyak menggunakan akarnya dibandingkan dengan nyari rotan. Padahal pemahaman sebuah pepatah itu, sebuah peribahasa tiada rotan akar pun berguna, itu diberlakukan apabila kita sudah nyari rotan tapi nggak ketemu. Betul. Baru pakai akar gitu kan. Ya. Nah, selama ini yang terjadi, yang saya coba evaluasi sejauh perjalanan saya di Andalan Ranting, bahwa teman-teman ini, kakak-kakak ini, kita mencari akar terus, menggunakan akar terus dan nggak pernah nyari rotan. Nah, kemudian itu saya ramu menjadi sebuah filosofi yang dipahami oleh seluruh pengurus, dan saya ambil pengurus-pengurus muda, bahkan beberapa di antaranya banyak juga yang masih wiata bakti ataupun tenaga sukarelawan begitu, masih honorer lah di sekolah guru. Tapi saya coba tarik mereka untuk memberikan sebuah kepercayaan pada mereka bahwa mereka mampu berbuat, ya kan, dengan kondisi apapun, dengan status yang mereka miliki, dengan mereka sandang walaupun belum definitif dan sebagainya, tapi mereka bisa berbuat sesuatu untuk memajukan kecamatannya sendiri melalui kegiatan gerakan pramuka. Nah, konsep itu saya coba ramu, saya jadikan sebuah energi sehingga dipahami oleh teman-teman. Sekarang kita nyari rotan, nggak boleh lagi pakai akar. Gitu. Hanya berpikir dari mulai bagaimana menggali potensinya, bagaimana menyiapkan personil kepengurusannya, bagaimana mengolah meramu sebuah skill manajerial yang bagus untuk pengembangan kesetariatan di gerakan pramuka Kuartir Ranting Pasar Kemis. Itu yang dilakukan. Soal nomor 1. Soal nomor 2.
Soal nomor 3. Soal nomor 4. Soal nomor 5. Soal nomor 6. Soal nomor 7. Soal nomor 8. Soal nomor 9. Soal nomor 10. Selamat mengerjakan. Ya sama ini juga Kak, yang tadi pentingnya Apa konsep eksekutor dan tadi yang motivator di dalam manajemen kuartir ranting. Ya. Gitu Kak. Jadi kan kita juga masih banyak ngelihat kalau misalkan di kuartir ranting lain masih menggunakan konsep-konsep yang dibalik gitu Kak. Iya. Jadi yang mudanya malah mantau, yang tuanya yang bekerja. Iya. Nah iya, makanya saya maksudnya kaget kalau misalkan di sini di kuartir ranting Pasar Kemis ini malah yang muda yang diberdayakan dan yang tua hanya mengarahkan gitu. Mungkin kayak ini tempat yang salah, ini tempat yang benar, ini boleh digunakan, ini tidak boleh gitu Kak. Ada satu hal lagi sebenarnya yang membuat saya kenapa pilih mereka. Mereka lebih mudah untuk digerakkan. Seorang pemimpin adalah seorang yang mampu menggerakkan, mampu membangun semangat, mampu mengembangkan potensi yang ada, menggali potensi yang ada itu. Apalah jadinya ketika misalnya, karena organisasi gerakan pramuka itu hanya organisasi, hanya wadah organisasi, bukan instansi, Betul. bukan institusi, ya kan? Mereka down to topnya, top to downnya jelas, ya kan? Nggak bicara bahwa kapolseknya lebih muda anak buahnya, usianya lebih tua, kemudian anak buahnya karena merasa lebih tua usianya dia melawan, Betul. ya kan? Atau tidak patuh. Dia akan patuh. Kenapa? Top to down ya. Strukturnya jelas. Di organisasi dimanapun yang saya tahu nggak seperti itu. Kenapa? Karena tingkat kesadaran. Gengsi dong kalau misalnya orang tua kemudian harus diperintahkan sama yang muda, padahal itu bentuknya bukan perintah, tapi sebuah bentuk manajemen kerjasama yang harus dilakukan secara terpadu, dilakukan secara bersama-sama dari unsur pimpinan, unsur eksekutornya, dan seluruhnya pelaksana teknisnya. Gitu. Makanya saya ambil dulu yang muda-muda supaya tidak ada ketersinggungan dan sebagainya, ya kan? Tapi tetap yang senior-senior saya tempatkan mereka di posisi-posisi yang tadi sebagai motivator, evaluator, bahasanya cukup mereka itu memberikan sebuah semangat terhadap perjalanan organisasi. Gitu. Ruangnya lebih banyak untuk anak-anak muda. Kalau kan kita kalau ngebahas muda itu ini ya Kak, maksudnya membara, bergejolak, terus nggak stabil. Itu ada nggak sih Kak hambatan-hambatannya? Kayak misalkan ya namanya anak muda kadang mood, kadang enggak, kadang semangat, kadang enggak. Ada nggak hambatan-hambatan dalam Kakak melaksanakan program kerja Kakak tapi terhambat sama yang seperti itu? Sebenarnya ini bicara muda tua itu hanya sebatas angka. Betul. Tidak melulu kemudian orang yang usianya lebih tua dikatakan tua. Betul. Tidak juga orang yang usianya lebih muda dikatakan muda. Tapi muda dalam konsep ini adalah semangat. Konsep muda di sini adalah sebuah giroh, ya kan? Sebuah semangat. Pun misalnya memang beliau ini senior, kemudian tapi masih punya giroh yang tinggi untuk mengembangkan pramuka, kenapa tidak? Nah, bicara tadi kalau misalnya anak muda menggebu-gebu berdasarkan namanya mood ya. Kalau di psikologi perkembangan itu namanya tugas perkembangan. Usia muda sekian-sekian itu memang ada tugas perkembangannya, maka jiwanya akan seperti apa, ya kan? Adolesen, masa remaja, masuk ke dewasa dini dan seterusnya, dewasa pertengahan dan seterusnya. Sehingga kadang-kadang jiwanya, keadaan psikisnya labil dan sebagainya, justru disitulah mereka
ditanamkan untuk bagaimana mereka bisa mengolah jiwa kepemimpinan mereka dengan baik. Kalau kita lihat bicara kemerdekaan Indonesia terjadi saat kapan? Mulai dari BPUPKI, mulai dari kemudian diganti dengan PPKI, itu orang senior semua, ya kan? Iya. Orang tua semua, bahasa dikatakan di dalam sejarah namanya golongan tua. Pada saat 16 Agustus 1945 ada kejadian Rengas Dengklok. Siapa pelopornya mereka? Anak muda. Dan bangsa ini dipaksakan untuk merdeka saat itu 16 Agustus melalui peristiwa Rengas Dengklok. Diculiknya siapa? Proklamator kita, Insinyur Soekarno. Oleh siapa? Oleh anak-anak muda. Ya kan? Bahkan Soekarno sendiri mengatakan bahwa dia hanya butuh 10 orang pemuda untuk menggoncangkan dunia. Itu konsep berpikir saya. Tapi bicaranya bahwa konsep berpikir bahwa ini anak muda tidak terbatas usia sebenarnya. Toh mereka juga yang sudah senior, yang sudah lebih tua usianya, bila memang punya semangat yang tinggi, punya giro yang tinggi untuk kepramukaan, maka dia adalah orang muda. Gitu. Jadi emang tadi itu ya semangatnya yang Iya, terus semangat. karena emang semangat mah yang tua ya Kak. Semangat dari yang tua. Dari yang tua. Namanya udah semangat pasti ini banget. Iya. Kak, kalau ini kan manajemen informasi Ya. dari kuartir ranting atau ke pengurus-pengurusnya itu ada kesulitan-kesulitan nggak Kak? Maksudnya dari pengurus, kuartir ranting, kuartir cabang, maksudnya ya selanjutnya gitu nyampe ke Iya. gugus depan itu ada teknik-teknik tersendiri nggak Kak? Sebenarnya kalau bicara sistem informasi yang dibangun oleh Kuarcap Kuaran itu sudah bagus, ya kan? Bicara dadakan, informasi mendadak dan sebagainya itu sebenarnya tidak ada. Hanya saja bicaranya bahwa tadi kesiapan dari masing-masing secara teknis, persiapan di masing-masing gugus depan. Kalau misalnya ada undangan, ada satu kegiatan yang dikelola oleh kuartir cabang, melibatkan kuartir ranting, sistem informasinya nyampe. Dari kuartir ranting dengan pengurus nyampe. Tapi pengurus yang juga sebagai pembina pramuka di masing-masing gugus depan, ini mereka harus sosialisasi ke kamabigusnya. Harus menyampaikan kepada siapa? Kepada peserta didiknya, kepada anggota pramuka yang ada di gugus depan. Ini yang jadi masalah, ya kan? Yang jadi masalah adalah bukan karena sistem informasi yang buruk di kuartir, baik cabang maupun ranting ataupun dengan pengurusnya, tetapi penyesuaian waktu, penyesuaian kondisi antara pelaksana baik di pengurus kuartir ranting ataupun yang ada di gugus depan yang juga mereka punya kegiatan rutin di sekolah sebagai pendidikan formalnya, ini yang kurang sinkron. Tepuk